Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Adi Putra Pratama. Adik-adik bisa memanggilnya dengan sebutan Kak Adi. Nah, Kak Adi sekarang akan menjelaskan tentang materi yang adik-adik mau bahas, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di samping saya ini ada gambar. Ini ada gambar ya. Nah, yang nanti yang adik-adik akan mempelajarinya itu tentang sistem rangka yang pertama, terus ada persendian, terus ada sistem otot, dan juga kelainan atau gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nah, oke. Sistem gerak pada manusia, sebelum kita menginjak ke lebih dalam lagi materinya, ke sistem rangka ya, khususnya kita perlu, adik-adik perlu mengetahui apa itu gerak. Gerak itu adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Gerak pada manusia itu disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Nah, adik-adik harus mengetahui bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif dan otot itu adalah alat gerak aktif. Nah, jika tulang sebagai alat gerak pasif itu tanpa adanya otot yang menggerakkan, otot yang berkontraksi itu tidak bisa bergerak karena tulang merupakan sifat yang alat gerak pasif seperti itu. Nah, jadi tulang dan otot itu saling bekerja sama. Nah, sehingga menyebabkan tulang dan otot itu bekerja sama, itu akan menghasilkan suatu gerakan seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke sistem rangka ya adik-adik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang fungsi tulang terlebih dahulu. Nah, jika nanti penjelasan kakak kurang lengkap, bisa komentar yang ada di bawah sini ya adik-adik. Nanti bisa berkomentar kekurangan-kekurangan apa saja, fungsi-fungsi yang belum saya sampaikan seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah memberikan bentuk tubuh. Jadi tulang itu fungsinya adalah memberi bentukan tubuh kita. Terus yang kedua ada menahan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga ada tempat melekatnya otot. Nah, yang keempat ada melindungi organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Jadi tanpa adanya tulang, organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita itu sangat rawan untuk celaka seperti itu. Khususnya untuk organ dalam otak, organ jantung, dan paru-paru itu sangat sensitif bagi lingkungan sekitar. Gitu. Yang selanjutnya, fungsi tulang itu untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Jadi tanpa kehendak otot, tulang itu tidak dapat bergerak. Itu tadi, karena tulang bersifat pasif atau alat gerak pasif. Nah, yang terakhir yang kakak sebutkan, ini tulang itu sifat menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya adik-adik, kita membahas tentang zat penyusun tulang. Nah, ini zat penyusun tulang ini ada dua ya. Secara umum ada dua. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua ada tulang keras atau osteon. Nah, untuk tulang rawan itu sendiri atau kartilago, yang pertama itu sifatnya elastis dan lentur. Terus selanjutnya tulang rawan atau kartilago ini tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mengeluarkan matriks atau kondrin berupa hialin dan kolagen. Nah, selanjutnya ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur seperti itu. Jadi tulang rawan itu bersifat lentur karena adanya zat perekat dan zat kapur. Nah, terus contoh dari tulang rawan itu ada di persendian,
ada di bagian persendian ya, terus ada di daun telinga, ada di hidung, dan ada di ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang kedua ada tulang keras. Nah, tulang keras atau osteon. Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium. Nah, dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Jadi zat kapur atau fosfor itu akan dikeluarkan oleh matriks, itu mengakibatkan tulang menjadi keras. Terus ada proses pengerasan tulang, itu dinamakan osifikasi. Nah, seperti itu, osifikasi atau penulangan. Terus selanjutnya sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut lacuna. Nah, terus setiap lacuna dapat berhubungan satu sama lain melalui saluran kecil yang disebut dengan kenali kuli. Nah, selanjutnya kita menuju ke bentuk tulang. Nah, bentuk tulang ini secara umum ada 4 ya adik-adik. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, yang pertama ada tulang pipa. Lihat gambar yang di samping kakak ya adik-adik. Ini ada gambar tulang pipa. Nah, bentuknya itu adalah silindris dan berlubang. Maksud berlubang ini berlubang di dalamnya atau berongga seperti itu di bagian tengah. Nah, terus tulang pipa ini itu berisi sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning, warna merah dan warna kuning. Ada 3 bagian, yaitu 1 epifis atau bagian ujung. Terus ada diafisis, ada bagian itu di bagian tengah. Terus ada cakra epifis, itu di antara epifis dan diafisis. Nah, fungsi dari tulang pipa ini itu tempat pembentukan sel darah merah. Nah, contoh dari tulang pipa ini yang pertama ada di tulang paha, ada di tulang kering, ada di lengan, ada di betis, ada di ruas jari tangan dan kaki. Ada juga di hasta dan di pengumpil. Nah, seperti itu. Selanjutnya menuju ke bentuk tulang yang lainnya. Yang kedua itu adalah ada tulang pipih. Nah, ini gambarnya ada tulang pipih. Seperti itu gambarnya ya adik-adik. Nah, gambar tulang pipih ini ada sifatnya. Yang pertama ada berisi sumsum merah. Ada sumsum merah ya. Tadi untuk tulang pipa itu kan berisi sumsum merah dan sumsum kuning. Kalau tulang pipih itu berisi sumsum merah saja. Selanjutnya bentuknya itu tipis dan pipih tentunya, karena namanya juga tulang pipih, bentuknya juga pipih. Terus yang ketiga ada melindungi bagian tubuh di bawahnya. Itu fungsinya untuk melindungi bagian tubuh di bawahnya. Terus ada contoh dari tulang pipih itu di bagian tulang kepala, terus ada di tulang rusuk, terus ada di dada, terus ada di tulang belikat. Nah, selanjutnya adik-adik di yang ketiga yaitu tulang pendek. Bentuk tulang yang lainnya adalah tulang pendek ya. Nah, tulang pendek ini berisi sumsum merah saja seperti tulang pipih ya. Terus fungsinya itu untuk tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Terus selanjutnya ruas tulang contoh dari tulang pendek itu berada di ruas tulang belakang. Terus ada di pergelangan tangan dan ada di pergelangan kaki. Nah, kita lanjut ke bentuk tulang yang selanjutnya adik-adik. Ini yang keempat, ada tulang tak beraturan. Nah, ini tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini seperti namanya, tulang tak beraturan. Jadi bentuknya itu secara umum itu tidak beraturan adik-adik. Nah, contohnya ada di tulang rahang, ada di tulang kepala atau tengkorak ya, dan ruas tulang belakang. Selanjutnya kita mengamati gambar yang ada di samping kakak ya adik-adik. Ini ada
organ atau kerangka manusia ya, gambar ilustrasi manusia beserta isi-isinya ya. Nah, ini ada tulang-tulang. Nah, itu tadi menurut bentuk tulang itu ada beberapa, ada 4 macam ya. Ada tulang pipa, ada tulang pipih, dan ada tulang pendek, terus dan ada juga tulang tak beraturan. Nah, ini contohnya tulang pipa. Nah, tulang pipa kan ada di mana tadi adik-adik? Itu ada di lengan bagian atas. Terus ada tulang pipih, itu ada di tulang dada. Itu, seperti contoh yang ada di samping. Terus ada tulang pendek. Tulang pendek ini di pergelangan tangan. Terus ada tulang tak beraturan, itu ada di ruas-ruas tulang belakang. Nah, seperti itu. Itu adalah variasi bentuk tulang pada manusia. Nah, selanjutnya ini ada tulang pipa juga, yang tadi kakak sudah menjelaskan bagian-bagian dari tulang pipa, yaitu ada epifis, ada metafisis, ada diafisis, ada epifis. Nah, epifis itu adalah tulang bagian ujung ya, ujung atas maupun ujung bawah. Nah, seperti gambar yang ada di samping kakak. Terus ada metafisis. Metafisis itu adalah bagian di bawahnya epifis. Terus ada diafisis, itu di bagian tengah. Nah, di bagian tengah. Terus ada bagian ujung sendiri lagi, itu ada epifis. Nah, selanjutnya adik-adik, ini ada gambar kembali. Ada gambar yaitu tulang lengan atas dan lengan bawah pada manusia. Nah, ini tulang lengan atas dan lengan bawah. Ini ada tulang pengumpil, terus ada tulang hasta, ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Terus ini ada juga tulang pinggul manusia. Nah, tulang pinggul manusia ini terdiri dari tulang usus, tulang acetubulum, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya adik-adik, ini juga ada gambar tulang anggota gerak bawah sebelah kanan pada manusia. Nah, kenapa saya contohkan sebelah kanan? Karena sebelah kiri itu pastinya sama ya adik-adik, jadi tidak usah dicontohkan. Cuman kita contohkan bagian kanan saja adik-adik. Nah, tulang anggota gerak bawah bagian kanan ini terdiri dari tulang paha. Nah, tulang paha berada di sini. Terus ada tulang tempurung lutut, terus ada tulang betis, ada tulang kering, dan ada tulang pergelangan kaki. Terus ada tulang telapak kaki dan juga tulang jari-jari kaki. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adik-adik ada gambar lagi ya. Gambarnya banyak sekali. Kenapa? Karena mungkin materi sistem gerak ini kalau tidak ada gambar kan kesulitan, karena ini berkaitan dengan langsung ke organ ya. Jadi kalau tidak tahu organnya itu kita tidak dapat menyebutkan bagian-bagiannya seperti itu. Nah, di sini ada gambar lagi di samping kakak, itu terdapat tulang bahu manusia yang terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Nah, tulang selangka itu di situ ya, sudah tertera namanya tulang selangka, dan tulang belikat di situ ada. Nah, sudah jelas ya adik-adik. Kita menuju ke selanjutnya, kita menjelaskan tentang ini. Ada gambar lagi tulang tengkorak manusia. Nah, tulang tengkorak manusia atau tulang bagian atas ya, tulang tengkorak. Nah, ini ada tulang ubun-ubun, terus ada tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tulang kepala bagian belakang ya, terus ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, terus ada juga tulang baji, dan ada tulang hidung, dan juga tulang air mata. Nah, selanjutnya adik-adik, kita ini yang terakhir ya mungkin. Selanjutnya tulang belakang manusia. Nah, ini ada tulang belakang manusia. Terus ada juga tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, tulang belakang manusia ini terdiri dari tulang atlas. Terus ada 7 ruas tulang leher. Terus ada 5 ruas tulang pinggang. Terus ada juga yang bawah sendiri itu ada tulang kelangkang dan juga tulang ekor. Nah, yang untuk tulang punggungnya ya ada 12 ruas.
terus yang gambar selanjutnya itu ada tulang dada dan tulang rusuk manusia serta bagian-bagiannya. Nah, tulang dada dan juga tulang rusuk. Ada kepala, tulang dada, ada tulang dada ya. Terus ada badannya. Kepalanya itu tadi tulang dada, terus ada badannya itu badan tulang dadanya ada. Terus ada tajuk pedang, terus ada tulang rusuk sejati, terus ada tulang rusuk palsu. Terus dan ada juga namanya tulang rusuk melayang. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi untuk gambar kedua ini ada bagian kepala, bagian tulang dada ya, bagian kepala tulang dada, terus ada bagian badan tulang dada, terus ada tajuk pedang, ada tulang rusuk sejati, dan ada tulang rusuk palsu, dan juga ada tulang rusuk melayang. Nah, seperti itu. Nah, baik adik-adik, ini adalah penjelasan dari Kak Adi tentang sistem rangka pada manusia. Nah, selanjutnya nanti di video selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang apa itu sendi atau persendian, terus ada juga sistem otot, terus dan juga kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nah, seperti itu. Jadi untuk adik-adik mohon bersabar ya untuk mengikuti video dari kakak untuk selanjutnya ya. Dan sekarang kakak akan mengakhiri materi kita pada kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar apa saja pertanyaannya, nanti Kak Adi akan menjawab sebisanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.